Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Bahtera yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur, menyembah, memuji Dia, karena kita memiliki Allah yang memberikan teladannya bagi kita. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia yang rela turun ke dunia, mengosongkan dirinya, melakukan kehendak Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Bapa.
semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu kami puji Bapa. Kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mana senyumnya? Dipersilakan duduk kembali. Sebagaimana kita telah ditebus Dia dengan darah yang mahal, mari kita mengejar tujuan hidup yang Allah berikan, yaitu mahkota kekal. Kita angkat pujian, kami terima. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sebagai bukti karya-Mu, mengangkat pujian bagiku. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Tuhan sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemik ini ada begitu banyak ujian yang kita hadapi. Melalui itu semua, Tuhan dapat membentuk kehidupan kita semakin serupa dengan gambarnya. Mari kita puji Dia. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tinggi, nama-Mu dipuji. Amin.
Ada haleluya jemaat Bahtera. Puji Tuhan, tinggi namamu dipuji Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tinggi nama senang hati, Raja keagungan. Kau takkan biarkan, kau takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, hidup kita semakin dibentuk serupa dengan gambarnya. Kita naikkan pujian berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, 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 bentuklah
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita minta Tuhan untuk membentuk hati kita, karakter kita serupa dengan gambar. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh kesungguhan kita angkat pujian. Pulihkan hatiku dengan kasih. Bentuk kami, Bapa. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Dengan lembut kita naikkan pujian ini. Ubah hatiku seperti hati-Mu, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa hidup kami untuk semakin berkenan bagi-Mu Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, di masa-masa ujian ini Tuhan, masa pandemik ini Tuhan, tidak menghambat kami untuk dapat Tuhan melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga teladan-Mu yang Kau berikan bagi kami, biarlah kami boleh melakukannya Tuhan, turut dengan gambar-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ubahkan kami, pulihkan hati kami, agar kami dapat dibentuk sesuai dengan karakter Kristus, serupa dengan gambar-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan hidup kami mau belajar Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan,
berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan kelemahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat ini bersama-sama. Kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian sabda Allah. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Dari ayat ini kita kembali diingatkan bagaimana pada waktu awal mula Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Tentunya bukanlah untuk sebuah rancangan kecelakaan, bukan untuk sebuah rencana yang tidak baik. Tetapi di sini Tuhan telah memilih dan menentukan agar manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Jemaat Tuhan, namun kita tahu bagaimana Adam dan Hawa tidak dapat menjadi manusia yang taat. Tetapi apakah rencana Allah gagal? Tidak. Bahkan sampai pada hari ini yang menjadi tujuan Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan adalah bahwa kita semua, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, kita bisa memiliki gambar dan rupa Allah. Kita sudah belajar dalam pemahaman Alkitab beberapa waktu lalu. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki karakter sifat-sifat yang sama seperti Allah, jemaat Tuhan. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan diberikan tema diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jemaat Bahtera, Tuhan mau kita semua pada pagi hari ini menjadi serupa dengan Kristus. Karena dari ayat tadi juga dikatakan bahwa apa? Bagian B, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau Adam dan Hawa telah gagal dalam mereka melaksanakan ketaatan mereka kepada Tuhan, namun Tuhan Yesus sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia turun ke dunia. Dia menjadi manusia yang berhasil dalam rencana Allah. Dikatakan dia yang sulung karena dia adalah yang satu-satunya, yang pertama berhasil. Lalu apa yang kita lakukan? Kita pun harus mengikuti apa yang menjadi teladan yang telah Tuhan Yesus tinggalkan. Ia adalah Allah, mencerminkan karakter dan sifat Allah sendiri. Dan itu pun yang harus kita miliki pada saat ini, jemaat Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita sebagai manusia yang mungkin pada saat ini kita masih seringkali berkompromi dengan dosa. Karena kita menganggap bahwa, waduh, kehidupan kita di dunia ini gak adalah itu orang yang suci, gak ada itu orang yang kudus.
Biarin jahat sekalian aja, jemaat Tuhan. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Memang tidak ada manusia yang suci sepenuhnya, yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Namun ketika kita mau berusaha mengikuti setiap kehendak Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, menjaga karakter dan sifat-sifat Allah, gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita, maka Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Ketika kedatangannya yang kedua kali nanti, kita yang tidak sempurna ini akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan kelak di sorga yang kekal, kalau kehidupan kita masih menyukai dosa? Berbeda orang yang melakukan dosa dan juga orang yang menyukai dosa. Setiap orang pasti pernah jatuh dalam dosa, ya. Tetapi bukan berarti kita harus menyukai dosa. Jemaat Tuhan, usaha seperti apa yang telah kita lakukan sebagai manusia yang harus memiliki karakter dan sifat Allah dalam diri kita, jemaat Tuhan? Atau kita hanya masa bodoh? Kita pasrah aja. Karena orang-orang sekitar kita pun mungkin adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu kebenaran Tuhan dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sekali lagi selama kita hidup di bumi, selama kita masih bisa bernafas dalam tubuh jasmani ini, kita tidak boleh hidup tinggal dalam dosa. Tetapi dikatakan apa? Bahwa kita harus mengikuti setiap kehendak Allah. Apakah ini merupakan hal yang mudah? Tentunya tidak. Coba kita buka Alkitab kita lagi dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jemaat Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah setiap kita memiliki karakter yang sama, yang serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan Roh Kudus. Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Ayat yang tadi kita baca. Tetapi bukan berarti kita hanya pasrah kepada Roh Kudus. Kita hanya berdoa saja. Tidak melakukan apa-apa. Habis berdoa, makan, tidur. Berdoa lagi, makan, tidur. Tidak ada sebuah tindakan. Bukan ini yang Tuhan maksud, jemaat Tuhan. Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, ketika kita menyerahkan setiap tindakan yang akan kita lakukan, kita bertanya kepada Tuhan lebih dahulu. Maka yang Tuhan inginkan adalah kita bisa bekerja sama. Kita bukanlah robot. Kita bukanlah boneka yang sedang dimainkan oleh Tuhan. Kita pun memiliki kehendak. Kita bisa memilih apakah kita mau mengikuti rencana yang telah Roh Kudus taruh dalam setiap hati kita. Jemaat Tuhan, kalau kita mau mengingat bagaimana kisah Yosua ketika ia mau menyeberang sungai Yordan bersama dengan bangsa Israel. Bagaimana kalau pada saat itu Yosua tidak memiliki kepercayaan? Bagaimana kalau pada saat itu Yosua tidak memiliki iman kepada Tuhan? Apakah dia berani bertindak?
menyuruh para imam Lewi melangkahkan kakinya lebih dahulu. Jemaat Tuhan, coba kalau ada dari kita yang di sini disuruh oleh teman kita, coba kamu langkahkan kaki kamu di Sungai Cisadane. Ya. Nyebrang aja lewat. Apakah kita akan mudah percaya dengan suruhan orang seperti itu, jemaat Tuhan? Tetapi Yosua tahu bahwa yang memberikannya perintah pada saat itu adalah Tuhan Allah. Imam Lewi yang sedang membawa tabut perjanjian, ya, berada di barisan paling depan. Kita tahu tabut perjanjian itu adalah kehadiran Allah di masa pada saat itu, ya, kehidupan bangsa Israel. Jadi kita melihat Roh Allah akan bekerja, akan menyatakan kuasanya, mujizatnya ketika kita mau mengambil tindakan iman. Oh iya Pak Pendeta, Pak Gem, saya akan melakukan tindakan iman. Saya mau beli rumah yang sangat megah untuk masa depan saya dan keluarga saya. Ya, uangnya nggak tahu, saya pokoknya beli dulu aja. Ya. Mengumbar-ngumbarkan segala sesuatu yang akan dilakukan padahal belum terjadi. Mengatakan itu tindakan iman. Apakah itu tindakan iman? Jemaat Tuhan, kita kembali melihat kisah Yosua tadi, ya. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel, yang berjalan di barisan depan adalah Imam Lewi yang membawa tabut perjanjian. Kita melihat ini adalah gambaran Allah yang diutamakan. Tindakan iman bukanlah sebuah tindakan sembarangan, tetapi sebuah tindakan yang kita dasari dan kita sadari bahwa hal itu adalah menyangkut kepentingan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu yang jemaat Tuhan ingin lakukan, kalau itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan, kalau itu hanya menyangkut kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, itu bukan tindakan iman. Itu tindakan gegabah atau hanya hawa nafsu, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu dalam setiap tindakan yang kita lakukan pada hari-hari ini, mari kita mau senantiasa menaruh Tuhan yang terutama, paling depan. Maka kita melihat, kita berani bertindak berdasarkan petunjuk dari firman Tuhan, dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Maka apa yang terjadi pada saat Yosua menyeberangi Sungai Yordan? Air menjadi kering. Mereka bisa berjalan. Mujizat Tuhan akan kita rasakan ketika kita berani mengambil tindakan iman yang didasari atas kepentingan pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan didasari oleh hawa nafsu atau keinginan daging kita. Jemaat Tuhan, adakah iman yang kita miliki pada saat ini? Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, yang sangat mencekam. Ya, berita orang-orang yang meninggal karena kasus positif COVID. Ya. Perekonomian semakin berantakan. Pendidikan anak-anak semakin gak jelas mungkin di beberapa tempat. Jemaat Tuhan, apakah iman itu masih ada dalam hati kita? Apakah kita masih berani bertindak? Jemaat Tuhan, lakukan segala sesuatunya dengan mengutamakan Tuhan dalam segalanya. Amin. Dan kalau kita mau melihat di sini, coba kita buka dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 4, ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan, jadi kita melihat sekali lagi bahwa dalam kita ingin mencapai keserupaan dengan Kristus, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus meninggalkan setiap kebiasaan manusia lama kita. Ya. Dimulai dari ayat yang tadi kita baca, cara bertindak kita, cara berpikir kita. Bagaimana dengan setiap tindakan yang kita lakukan? Bagaimana dengan setiap pola pikir kita di hari ini, jemaat Tuhan? Masihkah ada Tuhan yang kita prioritaskan, yang menjadi satu-satunya yang kita utamakan dalam hidup ini, jemaat Tuhan? Dalam pikiran kita, dalam tindakan kita? Atau kita hanya memikirkan usaha kita, memikirkan masa depan keluarga kita saja? Hanya dengan mengandalkan kerja keras kita sudah lupa Tuhan, tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa. Jemaat Tuhan, bagaimana Roh Kudus mau menyatakan kuasanya? Bagaimana Roh Kudus mau menolong kita untuk mewujudkan rencana Allah, menjadikan kita kembali serupa dan segambar dengan Allah? Kalau kita masih memiliki pikiran, kalau kita masih melakukan tindakan-tindakan seperti kehidupan manusia lama, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita berbeda, jemaat Tuhan. Kita harus meninggalkan segala sesuatunya, kebiasaan-kebiasaan duniawi, perkara-perkara yang kita prioritaskan. Apakah perkara yang di atas, perkara surgawi? Atau kita hanya sibuk dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang membuat kita lelah saja, jemaat Tuhan. Dan juga selanjutnya kita melihat Tuhan memakai firman-Nya, Tuhan memakai umat-Nya, dan juga Tuhan memakai situasi untuk membentuk kita. Jemaat Tuhan, sekali lagi Tuhan menghendaki untuk kita semua memiliki keserupaan dengan Kristus. Amin. Dan disinilah Tuhan memakai 3 alat tadi ya, firman, umat, dan juga situasi. Firman jelas, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Jadi bagaimana kita mau dibentuk kalau kita malas membaca Alkitab, kalau kita mendengarkan khotbah malah tidur. Malah kita melakukan hal-hal yang lain, kita tidak fokus dengan setiap khotbah dari hamba Tuhan. Bagaimana kita mau dibentuk untuk menjadi serupa seperti Kristus? Dan juga alat yang kedua yang Tuhan pakai adalah umat. Jemaat Tuhan, kita harus berdoa, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita pun ingat bahwa seringkali Tuhan pun memakai orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membentuk kita. Entahkah mungkin kita memiliki sifat yang suka sombong, suka angkuh. Tuhan tidak jarang memakai orang-orang sekitar kita, bahkan saudara seiman kita, yang mungkin terlihat menyepelekan kita. Karena apa? Karena mungkin Tuhan melihat masih ada kesombongan di dalam hati kita. Jemaat Tuhan, Tuhan pun memakai saudara seiman kita, umatnya. Mungkin ketika kita dalam kesusahan, kelemahan, ada saudara seiman yang memberikan kita semangat, dukungan. Jadi kita masih memerlukan orang-orang lain, jemaat Tuhan. Ya, bukan berarti kita mau dibentuk menjadi serupa seperti Kristus, kita pergi ke sebuah gunung, menyendiri, melakukan semedi, ya, yoga, mengosongkan pikiran. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita berbaur, khususnya dengan sesama
umat percaya, keluarga kerajaan Allah ya, yang minggu-minggu ini sering kita dengarkan. Dan juga tidak jarang Tuhan memakai situasi untuk membentuk setiap kehidupan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jemaat Tuhan, kita melihat tokoh Alkitab seorang Ayub. Ya, dia adalah orang yang sangat diberkati, hartanya sangat berlimpah. Tetapi apa yang terjadi, kita melihat Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan semuanya. Situasi yang sangat sulit. Istrinya mau meninggalkannya, anak-anaknya mati, ternaknya semuanya dirampas, dirampok. Bahkan dia sendiri menderita karena penyakit yang menimpa dirinya. Tetapi yang Tuhan lakukan bukanlah untuk menghancurkan atau membinasakan Ayub. Tetapi Tuhan ingin melihat iman percaya Ayub. Apakah ada hari-hari ini jemaat Tuhan yang sedang mengalami peristiwa yang tidak mengenakan seperti Ayub? Jangan bersungut. Mungkin Tuhan pun ingin memurnikan iman kita. Amin. Kalau kita melihat Yusuf juga jemaat Tuhan. Dalam situasi apa? Situasi ketika dia telah dipercayakan segala sesuatunya oleh tuannya Potifar. Zona nyaman. Seberapa banyak dari kita yang pada saat ini sedang berada di zona nyaman? Pekerjaan kita baik-baik saja, keluarga kita baik-baik saja, hati-hati. Di sini seringkali ada ujian yang mendadak. Ya, Yusuf di tengah segala pencapaiannya pada saat itu ya, dia diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh tuannya Potifar. Lalu apa yang terjadi? Istri Potifar datang menggoda Yusuf. Apakah Yusuf lengah? Tidak. Dia bisa melarikan diri. Tuhan sedang membentuk Yusuf. Dan Yusuf pun bisa mengendalikan nafsunya. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita pada saat ini yang mungkin sedang berada di zona nyaman ketika godaan yang mengenakan itu datang? Namun kita tahu ini bertentangan dengan firman Allah. Oh, tidak ada yang lihat kok. Mari kita mau menjadi seperti Yusuf. Ya, hati-hati dengan situasi zona nyaman. Tetapi Yusuf mampu melalui proses pembentukan yang Allah izinkan dari situasi tersebut. Dan juga kita melihat Ratu Esther. Situasi apa yang membentuk kehidupannya pada saat itu? Kita tahu ketika orang Yahudi pada saat itu ingin dihukum oleh raja. Namun apa yang terjadi? Esther mengambil puasa. Ya, di tengah keadaan yang mencekam. Seberapa banyak dari kita yang pada saat ini mungkin sedang dalam keadaan yang mencekam, terancam terbunuh, terancam akan dibinasakan. Tuhan membentuk sikap keberanian Esther. Ya, tidak ada orang sembarangan yang boleh menemui Raja Ahasuerus pada saat itu. Namun Esther yang telah memiliki keyakinan teguh karena dia berdoa, dia berpuasa. Jemaat Tuhan, apakah keberanian seperti Esther masih kita miliki di tengah-tengah situasi yang mungkin mencekam kehidupan kita pada saat ini, umat Tuhan? Atau kita hanya pasrah, kita sudah ketakutan, kita membiarkan diri kita ditindas oleh segala sesuatu? Jemaat Tuhan, mari kita memiliki keberanian ini didasarkan dengan firman Allah, dengan kehendak Allah. Amin. Dan juga kita mau melihat bahwa dalam kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ini bukanlah proses yang instan, seperti kita memasak Indomie atau menyeduh pop mie, jemaat Tuhan. Ini adalah proses yang sangat panjang dan perlahan. Sampai kapan? Sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, tidak ada satu orang pun yang boleh berkata, oh iya, saya sudah membaca Alkitab ini sampai habis berulang kali. Saya sudah dipenuhkan Roh Kudus.
maka saya sudah mencapai keserupaan dengan Kristus yang seutuhnya. Tidak ada, jemaat Tuhan. Dalam keseharian kita terus dibentuk, kita terus diuji, diproses sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nantinya. Yang menjadi pokok renungan pada saat pagi hari ini, mari kita mau merenungkan, aku diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mau mengingat, kita semua diciptakan menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jangan heran, jangan kaget, jangan berkecil hati kalau kita mungkin sering dikucilkan oleh orang-orang sekitar kita, karena mungkin mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, mari kita renungkan, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ayat hafalan tadi, yang sudah sempat kita baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saya akan bacakan lagi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saya akan bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Bukan kita yang bekerja sendirian, bukan Roh Allah yang bekerja sendirian, menggerakkan kita seperti boneka atau robot, bukan, jemaat Tuhan. Tetapi kita bekerja sama. Kita pun memiliki andil. Dan yang Tuhan kehendaki adalah kita mengikuti setiap kehendak Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Dan juga pertanyaan yang kita renungkan pada pagi hari ini, di bidang manakah kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus? Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari ini, kira-kira di bidang apa kita memerlukan kuasa Roh Kudus? Jemaat Tuhan, kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri, kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji membesarkan nama Tuhan dengan persekutuan yang sangat mesra, bahkan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih telah mengingatkan kembali kami bahwa kami diciptakan untuk kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bapa, kami tidak akan mampu dengan kekuatan kami memerlukan kehendak Roh Kudus, dan kami pun mau bekerja sama dengan setiap kehendak Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi kiranya setelah ibadah ini selesai, ketika jemaat-Mu Tuhan melangkahkan kakinya keluar rumah mereka masing-masing, bahkan seminggu ke depan ini, beberapa waktu ke depan, kami melihat Tuhan keadaan yang semakin tidak baik di sekitar kami, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan dapat melakukan, kami dapat melewati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan, yang memberkati segala sesuatunya, Tuhan yang menilik setiap kesetiaan umat-Mu, dan kami pun berdoa khususnya jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan mungkin mereka lemah, dalam mereka mulai kekurangan pengharapan dan iman. Tuhan, mari Engkau kembali menjamah setiap kehidupan mereka untuk kembali mengingatkan bahwa kami semua diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau mengikuti setiap kehendak Tuhan yang tentunya kami pun harus memiliki semangat dalam kehidupan ini dan menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sebentar akan diberikan oleh setiap umat-Mu, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya, juga yang mengembalikan persepuluhan dari setiap yang telah mereka miliki, Tuhan pun yang balas setiap
pemberian persepuluhan umat-Mu Bapa, halaukan dari segala kerugian, belang pelahap, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala sesuatunya lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat GPD Bahtera ini ke dalam tangan-Mu. Juga Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati, berikan kekuatan, perlindungan, kekuatan yang lebih lagi untuk boleh memimpin umat-Mu semakin dekat, semakin serupa dengan Kristus. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Ingat selalu lakukan kehendak Roh Kudus dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.